Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 10 Februari 2024 merupakan peringatan wajib Santa Skolastika Perawan. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyelenggaraanmu, atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Kami berterima kasih atas berkat dan kesehatan yang kami boleh nikmati, sehingga hari ini kami di sini mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan, dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 12, ayat 26 sampai dengan 32, bab 13, ayat 33 sampai dengan 34. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu tetap pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah, sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan raja sendiri naik tangga mazbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami dibasir, tidak memahami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut teberau. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Hati menggerakkan segala sesuatu. Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Hati merupakan pusat hidup setiap manusia. Dari hati kitalah segala gerakan dimulai. Mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, agaknya diri kita enggan untuk bergerak. Sebaliknya, walau fisik kita lemah, lesu, dan lelah, namun jika semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, kekuatan akan berlipat ganda. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Yesus lewat perikop renungan hari ini mengajak kita untuk tidak cuci tangan atau tidak mau tahu terhadap kebutuhan orang lain. Kita diajak untuk peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, dan penderitaan orang lain. Penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaannya untuk berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus tetap mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa dan mau mengucap terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan tulus serta rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang bisa bersyukur akan mendapatkan anugerah yang berlimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa mereka menjadi penyalur rahmat dan berkat Allah tersebut. Mereka mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang membutuhkan. Akhirnya, supaya arah pikiran ataupun iman kita tidak gampang dibelokkan oleh tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan sepihak, kita memang perlu memupuk jalinan relasi yang erat satu sama lain. Kita perlu mendukung dalam iman dan selalu mengucap syukur bersama yang berbuah untuk kemudian saling berbagi. Kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik akan semakin memampukan dan memperluas perhatian kita pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan diharapkan apa yang kita buat juga mampu menggerakkan orang lain untuk bersyukur dan berbagi buat orang lain. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepadamu, bahkan saat godaan dan tantangan menghampiri kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami peroleh setiap hari, setiap detik. Dan bukakanlah hati kami untuk selalu siap membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.